Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang fungsi aplikasi linier dalam ekonomi dan bisnis. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Amila Tosina Ayuning Titias dengan nomor NIM 20170414140. Yang kedua yaitu saya sendiri Niputu Regina Andila dengan nomor NIM 20170414141. Baik, materi yang saya jelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menghubungkan antara tingkat harga dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh pembeli atau konsumen pada kurun waktu tertentu, dengan asumsi ceteris paribus atau variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang diminta konstan. Dalam fungsi permintaan terdapat notasi fungsi permintaan. Fungsi permintaan terhadap harga secara umum dapat dirumuskan sebagai QD sama dengan F per P dengan keterangan P harga per unit barang atau jasa dan QD kuantitas barang dan jasa. Kalian bisa melihat gambar kurva yang memiliki tingkat arah yang negatif. Pertama, gambar 4.1a yang menunjukkan bahwa antara harga dengan kuantitas terdapat hubungan negatif yang terbalik. Artinya, bila harga suatu barang naik, kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen berkurang. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen bertambah. Yang kedua, pada gambar 4.1b yang menunjukkan dalam keadaan khusus, angka arah kurva permintaan mungkin 0, yaitu kuantitas barang yang diminta tetap tanpa memperhatikan harga. Dan yang terakhir, gambar 4.1c yang menunjukkan dengan mungkin saja tak terdefinisikan, yaitu kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen berubah pada harga yang tetap. Materi selanjutnya tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga atau pasar suatu barang atau jasa dengan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dalam kurun waktu tertentu dengan asumsi ceteris paribus atau variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan konstan. Variabel bebas lainnya yang dimaksud antara lain adalah teknik produksi, pajak, subsidi, dan tingkat suku bunga atau pinjaman bank. Dalam fungsi penawaran terdapat notasi fungsi penawaran. Notasi fungsi penawaran terhadap harga secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. QS sama dengan F dalam kurung P dengan keterangan QS kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan dan P harga per unit barang atau jasa. Kalian bisa melihat gambar kurva fungsi penawaran. Yang pertama, gambar 4.5a. Kurva penawaran memiliki angka arah yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen adalah positif atau berbanding lurus, yang artinya bila harga suatu barang naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen bertambah, dan apabila harga barang tersebut turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen berkurang. Yang kedua, gambar 4.5b. Angka arah kurva penawaran dapat 0, yaitu kuantitas yang ditawarkan oleh penjual atau produsen akan tetap tanpa memperhatikan harga. Dapat juga angka arahnya tak berhingga atau tak terdefinisikan. 3. Gambar 4.5c yaitu kuantitas yang ditawarkan oleh penjual atau produsen berubah pada harga tetap. Materi selanjutnya tentang keseimbangan pasar. Pasar adalah pertemuan antara pembeli
atau konsumen dengan penjual atau produsen guna melakukan transaksi atau jual beli suatu barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun keseimbangan pasar akan terjadi bila yang pertama, harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Dan yang kedua, kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Keseimbangan pasar dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan QS. Materi selanjutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak penjualan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang mengakibatkan harga barang tersebut akan naik dan sebaliknya, kuantitas barang yang diminta oleh konsumen akan turun. Besarnya pajak penjualan yang dipungut pemerintahan terhadap barang yang terjual akan menggeser kurva penawaran ke atas atau ke kanan, dan kurva permintaannya tetap. Kedua jenis pajak tersebut akan mempengaruhi harga melalui perubahan penawaran. Ini berarti fungsi permintaan tetap sedangkan fungsi penawarannya berubah. Lalu, pengaruh pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak T per unit bila fungsi permintaan dan penawaran suatu barang semula atau sebelum pajak, maka setelah diberlakukan pajak atau setelah pajak, T per unit akan menjadi yang pertama, fungsi permintaan atau tetap, yang kedua, fungsi penawaran atau berubah, dan yang ketiga, keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Dan yang kedua, pajak presentasi atau R%. Jika pajak yang dikenakan dalam bentuk persentase terhadap harga jual tiap unit barang, maka harga jual setelah dikenakan pajak presentasi sebesar R akan bertambah dan sebesar Rp dan bentuk fungsi Q dalam P-nya. Materi selanjutnya tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Bila pemerintahan memberikan subsidi terhadap barang atau jasa yang dijual, maka harga per unit barang atau jasa tersebut akan turun, dan sebaliknya, kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen akan naik. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah per unit barang atau jasa akan menggeser kurva penawaran ke bawah sebesar subsidi tersebut, dan kurva permintaan akan tetap. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar terdapat subsidi S per unit. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang semula atau sebelum subsidi sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum subsidi ditulis kembali. Syarat keseimbangan pasar awal atau sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS. Yang kedua, keseimbangan pasar setelah subsidi. Setelah pemerintahan memberikan subsidi terhadap barang atau jasa yang dijual sebesar S per unit, maka fungsi permintaannya tetap dan fungsi penawarnya akan berubah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi permintaan QDS sama dengan QD sama dengan A min BP. Yang kedua, fungsi penawaran QSS sama dengan C sama dengan D dalam kurung P ditambah S tutup kurung. Baik, materi selanjutnya yaitu keseimbangan pasar dua jenis barang. Materi yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran barang. Fungsi permintaan dan penawaran barang pertama dapat dirumuskan Q1D sama dengan F dalam kurung F1 dan F2. Fungsi permintaan dan penawaran barang kedua dapat dirumuskan Q-S2 sama dengan G, P1 dan P2. Dan materi yang kedua yaitu keseimbangan pasar bila terjadi. Kuantitas barang pertama yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Kuantitas kedua yang ditawarkan sama dengan yang ditawarkan. Materi selanjutnya yaitu pengaruh pajak subsidi terhadap keseimbangan dua jenis barang. Pengenaan pajak dan pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap salah satu barang yang memiliki hubungan substitusi.
dapat mempengaruhi harga dan kuantitas barang itu sendiri, dan dapat juga mempengaruhi harga dan kuantitas barang lainnya yang diminta atau ditawarkan. Terhadap kedua jenis barang itu dapat saja keduanya dikenakan pajak atau keduanya barang diberikan subsidi atau salah satunya dikenakan pajak dan barang lainnya diberikan subsidi. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis peluang pokok. Di dalam analisis peluang pokok ada dua materi yang akan dibahas, yaitu fungsi penerima dan fungsi biaya. Penerima total atau total revenue sama dengan penjualan. Bagi perusahaan adalah fungsi dari kuantitas barang yang dijual atau diproduksi. Besarnya dinilai merupakan hasil kali antara kuantitas barang yang diproduksi atau dijual dengan harga barang yang per unit. Secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan F dalam kurung Q dan sama dengan P Q. Dan yang kedua yaitu fungsi biaya. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang akan semakin besar bila kuantitas produksinya semakin banyak. Ini berarti biaya total adalah fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi. Besarnya biaya total ini merupakan salah satu kali antara banyaknya barang yang diproduksi dengan biaya rata-rata per unit yang dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan F dalam kurung Q dan sama dengan Q. Baik, materi selanjutnya yaitu keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Bila total revenue lebih kecil dari total biaya, maka perusahaan tersebut menderita kerugian. Dan apabila total revenue sama dengan total biaya, maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan peluang pokok. Dalam keadaan peluang pokok, perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak dapat pula menderita kerugian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penentuan pendapatan nasional. Ada 5 penentuan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu fungsi konsumsi. Hubungan antar konsumsi dan pendapatan nasional dapat dirumuskan C sama dengan F dalam kurung Y. Dan yang kedua yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan dapat dirumuskan S sama dengan F dalam kurung Y. Dan yang ketiga yaitu fungsi investasi. Hubungan antar investasi dengan tingkat suku bangsa dapat dirumuskan I sama dengan F dalam kurung Y. Dan yang keempat yaitu fungsi impor. Hubungan antar impor disimbolkan dengan M dengan pendapatan nasional yang disimbolkan dengan Y dapat dirumuskan M sama dengan F dalam kurung Y. Dan yang terakhir yaitu fungsi pajak. Hubungan antar pajak disimbolkan dengan T dengan pendapatan nasional yang disimbolkan dengan Y. Jadi rumusnya T sama dengan F dalam kurung Y. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional dan pendapatan disposable. Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan total dari pendapatan semua sektor di dalam suatu negara, yaitu sektor rumah tangga, sektor badan usaha, dan sektor pemerintahan. Sementara pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional setelah dikurangi pajak dan ditambah pembayaran alihan. Hubungan antara pendapatan nasional dan pendapatan disposable suatu negara adalah sebagai berikut. YD sama dengan Y dikurang T ditambah R, di mana keterangannya yaitu YD sama dengan pendapatan disposable dan Y-nya adalah pendapatan nasional dan T-nya adalah pajak dan R-nya adalah pembayaran alihan. Baik, materi yang terakhir yaitu syarat pendapatan nasional dalam keseimbangan. Ada 3 syarat pendapatan nasional dalam keseimbangan. Yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor, yang kedua perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga yaitu perekonomian 4 sektor. Jadi yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor juga disebut dengan perekonomian tertutup sederhana. Dalam perekonomian 2 sektor terdapat peran pemerintah atau transaksi pemerintah dan hubungan luar negeri atau pedagang dengan negara lain. Unsur-unsur pendapatan nasional di sini adalah konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi yang terakhir yaitu perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor juga disebut dengan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian ini terdapat peran pemerintah atau transaksi pemerintah
dan juga hubungan luar negeri atau perdagangan dengan negara lain. Unsur-unsur pendapatan nasional adalah penawaran agregatnya yang dirumuskan dengan Y sama dengan C plus S plus T dikurang dengan R, dan permintaan agregatnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurang dengan M. Jadi, sekian materi yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan-kekurangan dalam kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.